Sarwenda, hukum aku nggak tahu ya kamu agama apa, aku nggak hakimin agama kamu, tapi kalau di agama muslim, anak kandung sekalipun, anak betul-betul mahram kita sekalipun ya, keluar dari rahim kita selagi dia laki-laki, itu ada batasannya untuk memeluk, untuk segala macam. Apalagi dia sudah ahli balik ya, sudah dikatakan dewasa, maka kata sudah mimpi basah, itu kita harus ada jarak untuk bersentuhan sama dia. Sikap kita juga harus sikap seorang ibu yang sewajarnya, karena dia memang laki-laki yang mana bisa saja berlakukan apa aja yang dilarang agama buat kita. Nah, sementara postingan kamu itu, aku sendiri secara pribadi, nggak pun diedit orang, nggak pun dipenggal orang, pasti sayang kita sama anak laki-laki kita, namanya anak kita ya gitu. Tapi kita juga harus sadar bahwa ada kamera, ada netizen, ada otak dan hati orang yang nggak mungkin sama seperti otak dan hati orang ataupun orang-orang yang baik memandang kita ataupun diri kita sendiri gitu, karena memang manusia itu nggak bisa disamakan otaknya. Nah, postingan kamu itu seliwiran dengan editan nggak tahu, mungkin orang yang bertanggung jawab ataupun, tapi gini loh, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api ya, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi orang bisa mengedit, orang bisa memposting, bisa berpikiran nyeleneh, karena memang ini makin kesini makin kesana nih kan gitu, seperti itu ya Sarwenda. Jadi kamu juga harus sadar gitu, orang wajar kan berpikiran jelek, karena dia juga laki-laki yang sudah dewasa, kamu juga seorang perempuan yang maaf kata ya, memiliki suami yang seperti apa sih Ruben itu. Jadi wajar lah kalau netizen itu berpikiran negatif, apalagi memang editan sekarang luar biasa kan, ditambah lagi berita di luar itu sangat miris untuk kamu. Jadi kamu seharusnya lebih membatasi kan sikap kamu sebagai seorang ibu untuk anak kamu yang laki-laki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang beberapa hari belakangan ini kita ramai mendengarkan berita hubungan antara seorang ibu dan seorang anak angkat, yakni Mbak Sarwenda dan Betran Peto alias Onyo ini. Tentu kita mengetahui tentang sejarah di mana Betran Peto pada kala itu akhirnya diangkat oleh Ibu Sarwenda bersama Ruben Onsu untuk menjadi anak angkatnya. Namun beberapa hari belakangan ini di media sosial netizen beramai-ramai berkomentar tentang kedekatan dari Ibu Sarwenda ini dengan anak angkatnya. Banyak sekali komentar-komentar melihat foto kemesraan dari Ibu Sarwenda dan juga anak angkatnya yang bernama Onyo ini. Ya, memang kita ketahui bersama-sama bahwa setiap pribadi, setiap orang itu dia punya pandangan yang berbeda-beda. Dia punya cara berpikir yang berbeda-beda. Dengan demikian, saya secara pribadi pun sangat setuju dengan cuplikan video tadi, di mana kita harus bijak dalam bermedia sosial dan terlebih khususnya ketika kita berada di depan kamera. Lalu pada poin yang kedua, saya sampai saat ini tidak habis pikir kenapa cuplikan-cuplikan video yang beredar atau cuplikan-cuplikan foto kemesraan yang beredar antara anak angkat yang bernama Betran Peto ini dengan Ibu Sarwenda ini kok diedarkan di media sosial. Apakah tidak diedit sebelumnya ataukah memang sengaja mereka ingin menyajikan itu ke media sosial? Saya sendiri pun tidak tahu. Tetapi risiko yang harus kita terima saat ini khususnya kepada Ibu Sarwenda bahwa banyak sekali komentar-komentar dari netizen, ada yang memberikan dukungan positif karena itu adalah hubungan yang wajar antara ibu dan anak. Tetapi di sisi lain banyak sekali netizen ketika kita melihat beberapa berita yang menggiring opini publik bahwa seolah-olah kedekatan dari Ibu Sarwenda dan anak angkatnya ini sudah melewati batas. Bahkan ada kata-kata geli, kata-kata risih, kata-kata jijik, kata-kata yang tidak wajar. Tetapi ya begitulah netizen. Jadi apapun itu, saya ingin katakan bahwa semoga Ibu Sarwenda tetap kuat, tetap tabah dalam menerima tantangan, dalam menerima persoalan ini. Bahkan yang terakhir kemarin, saya juga mendengar bahwa Ibu Sarwenda sudah melayangkan somasi kepada
publik terkait dengan persoalan yang menimpa dirinya. Dan harapan saya, semoga saja persoalan dihadapi oleh Ibu Sarwenda ini bisa segera mungkin diselesaikan, dan apalagi ada isu-isu miring yang katanya kedekatan antara seorang Ibu Sarwenda bersama suaminya Ruben Onsu ini ada hal-hal yang tidak enak, atau ada isu-isu bahwa ada dugaan mau melakukan perceraian dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa hal-hal yang buruk tidak menimpa dalam keluarga Pak Ruben Onsu dan juga Ibu Sarwenda. Dan semoga persoalan ini dijadikan pengalaman agar kedepannya bisa lebih kuat lagi. Selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan komentar-komentar dari netizen terkait dengan persoalan yang menimpa Ibu Sarwenda dan juga Betran Peto, di mana hubungan mereka ini adalah ibu dan anak angkat. Mari kita cek videonya. Oke. Videonya ini masih viral banget ya, kedekatannya Sarwenda sama Onyu nih, ada yang diedit, ditambahin, di remake, di macem-macemin. Tapi sebagai seorang ibu yang aku belum pernah punya anak angkat dan belum pernah mengalami kedekatan dengan anak angkat, ya itu mungkin kalau lihat secara etika gitu. Tapi kalau udah ranahnya itu orang ngeritik, itu hanya anak angkat dan itu bukan muhrim ya. Kita harus tahu bahwa keluarga Ruben Onsu bukanlah keluarga muslim, sehingga ya aturannya orang muslim ya nggak bisa dong dipaksain sama mereka. Mereka punya keyakinan sendiri, jadi ya hal itu juga harus kita hormati. Terus masalah kok sama anak angkat sebegitunya ya, karena kita belum pernah ngalamin secinta apa kita sama anak angkat kita, seperti itu ya. Mungkin kalau secara etika mungkin boleh, tapi kalau diomongin itu bukan muhrim, nggak bisa. Akhirnya Sarwenda membuka suara dan mensomasi semua netizen yang membuli dia. Nah, sekarang banyak sekali nih, pagi-pagi saya udah lihat mengenai minta tanggapan soal hal ini. Apalagi wartawan, semualah pokoknya ya. Termasuk kalian juga yang mengirimkan video ke saya, bagaimana tanggapannya mengenai hal ini. Oke, saya kacamata dari psikologis ya. Memang sih, yang namanya manusia itu, apa yang kita lakukan itu kadang tidak sadar dengan apa yang kita perbuat, itu bisa menyakiti dan melukai hati orang. Termasuk orang lain juga begitu terhadap kita. Tanggapan apapun terhadap kita dianggap bahwa itu sesuatu yang menyakitkan buat diri kita. Oke, nah sekarang harusnya introspeksi dari apa yang komentar-komentar dari netizen, itu apa yang dilihat oleh netizen. Nah, saran saya nih, kalau boleh ya, sebaiknya perlakuan atau kelakuan yang diperlihatkan, dipublish terhadap anaknya ya, yaitu siapa, Betran. Kan semua orang tahu bahwa Betran itu bukan anak kandung gitu loh. Sebetulnya anak kandung aja kita harus batasi dengan sikap dan perilaku, apalagi dia sudah menjelang dewasa gitu loh. Karena kurang elok lah dengan hal-hal yang diperlihatkan secara vulgar dan sensitif gitu loh. Karena ini hal-hal yang sensitif nih, yang harus kita kacamatanya itu kita harus melihat dari sisi yang betul-betul jangan publish ke muka umum gitu. Nah, apalagi seperti kiss, seperti peluk, seperti apapun itu gitu yang terlihat kurang lazim dilihat oleh masyarakat, itu sebaiknya dihindari gitu loh. Ya, baik secara formal dan non formal sih sebetulnya ya. Walaupun kita sayang banget terhadap anak kita ya, ada batasan-batasan yang harus kita lakukan gitu untuk kesehatan mental kita gitu loh. Dan Betran itu kan sekarang sudah dewasa, ada naluri atau ada mungkin libido naik atau apa hasrat dan keinginan itu ya, maksudnya ya dalam tanda kutip mungkin saja bisa terjadi gitu loh, karena kan berlainan jenis dan sebagainya. Walaupun itu ibu gitu ya, sudah dianggap ibu dan sebagainya, tetap saja hal tersebut kurang elok dipandang mata oleh semua netizen yang melihat dia. Terkadang gini, ada orang yang tidak bisa melihat sesuatu yang vulgar gitu loh, jadi pasti berpikirannya negatif gitu loh. Nah, untuk menghindari hal itu ya sebaiknya kita tidak mempublish hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang sensitif seperti ini gitu ya. Jadi saya sih bicara agak hati-hati nih, karena apa?
karena tidak semua netizen itu bisa menerima hujatan gitu ya, kritikan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sendiri sebagai seorang public figure terutama kita harus mengerem mana batasan-batasan yang bisa dipublish, mana yang tidak gitu. Kalau bicara tentang itu kan hak asasi saya dan sebagainya, semua punya hak asasi loh ya. Netizen juga punya hak asasi untuk tidak bisa melihat hal-hal yang semacam itu gitu loh dipublish. Jadi kita harus saling pengertian saja. Apalagi di sini masalahnya ini kan sudah menjadi konsumsi publik gitu loh. Jadi semua orang bebas berkomentar. Pesan untuk Sarwenda gitu ya. Sebaiknya tolong ditinjau kembali hal-hal yang semacam ini. Ini tidak baik untuk dilihat oleh orang-orang gitu ya, yang notabene semua orang tahu bahwa kondisi dan situasi kalian berdua itu bukan sesuatu yang dianggap normal di kehidupan sosial gitu ya. Jadi tolong dibatasi dan introspeksi. Buang-buang waktu saja kalian itu untuk mensomasi, tapi boleh juga sih mensomasi boleh, atau memberikan peringatan kepada tidak dibully gitu ya. Orang-orang yang membuli begini juga kan memang orang-orang yang nyinyir gitu, yang tidak tahu batasan mulut dan jarinya ini, yang tidak bisa dikontrol gitu loh. Atau mungkin buzzer-buzzer yang memang kurang suka dengan kalian gitu, bisa saja dihembuskan. Jangankan kalian, saya aja sering kok dibully gitu loh, apalagi dengan statement-statement yang menurut netizen itu kurang sehati dengan dia gitu ya. Ya sudah, jadi ini adalah bagian dari resiko dan konsekuensi. Kita harus legowo, bisa menerima apa yang menjadi sebuah perlakuan kita terhadap diri kita sendiri nih, yang bisa mengomentari dan dikomentari oleh semua netizen seluruh Indonesia terutama gitu loh. Oke, gitu aja ya. Sekarang netizen juga please janganlah membuli lah, nggak baik ya. Sebaiknya dinasehati itu secara umum juga kayaknya agak-agak sulit ya, soalnya ya jelas karena kita semua nggak kenal dia, nggak kenal Sarwenda, jadi ya apapun itu ya pasti dibicarakan di publik gitu, karena beritanya pun di publik, ya pasti di komentar juga di publik gitu loh. Jadi kita saling pengertian saja. Kalau kita memang tidak mau ada perundungan atau tidak mau ada protes dari orang-orang, yang sebaiknya kita batasi perilakuan kita seperti itu ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari masukan yang baik dan direalisasikan oleh kalian semua. Oke, salam Lita Gading. Untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab tersebut. Oke, somasi terbuka. Bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami, berupa gambaran atau tulisan yang dituduhkan atau fitnah kepada klien kami dengan maksud diketahui umum dan merugikan klien kami, yang diduga dilakukan oleh pemilik akun TikTok, diantaranya Cancer @andai05 065, Suka Bakso, N_Aya04, Jaya Mulia @mobil, dan Full Check Bio @full.check.bio, dan yang terakhir J2_P, J2_APS. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mengimbau kepada pemilik akun TikTok tersebut di atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pengajuan gugatan perdata. Bahwa dengan ini, klien kami juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang diduga dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik klien kami dengan cara menuduhkan suatu hal dalam bentuk gambar, tulisan, dan atau informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan merugikan klien kami, yang dilakukan melalui sistem elektronik termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi TikTok, Instagram, X atau Twitter, dan channel YouTube sebagaimana diatur dalam pasal 27A Junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP dan atau aturan hukum lainnya. Oke guys, yang paling pertama, saya sangat sepakat atau sangat setuju dengan buah pikiran yang menurut saya sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lita Gading tadi. Jadi
hal yang paling pertama yang mau saya tegaskan kembali bahwa kita secara pribadi harus bijak dalam bermedia sosial. Karena jujur, pandangan orang itu berbeda-beda. Tidak segala sesuatu yang kita buat atau yang kita posting itu bisa diterima baik oleh netizen Indonesia ini. Karena begini, ada orang yang mungkin suka dengan kita, ada orang yang mungkin iri dengan kita, atau mungkin ada orang yang benci dengan kita. Jadi, kembali lagi ke diri kita sendiri. Hal-hal apa saja sih yang bisa saya posting, yang bisa saya publish ke media sosial? Karena di era digital sekarang ini, jangan sampai kita kebablasan memposting sesuatu yang sebenarnya itu hanya untuk konsumsi dalam keluarga, konsumsi dalam rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Kita harus mampu untuk membedakan mana hal-hal yang privasi dan mana hal-hal yang pantas untuk saya publish. Mungkin apa yang menimpa dari keluarga Ruben Onsu bersama Ibu Sarwenda terkait dengan kedekatan dari Ibu Sarwenda dengan anaknya, dengan anak angkatnya Betran Peto ini, mungkin bisa menjadikan pembelajaran penting untuk kita semua bahwa dalam bermedia sosial itu kita harus mampu untuk memverifikasi setiap postingan yang kita lakukan. Jangan sampai permisi, mungkin kita pergi ke kamar mandi pun itu diposting. Nggak usah lah. Jadi kita harus cerdas, kita harus bijak bahwa hal-hal apa saja sih yang merupakan bagian privasi dalam rumah tangga, dalam keluarga, yang tidak pantas untuk saya publishkan ke muka umum, dan hal apa saja yang harus saya publish, yang harus saya masukkan ke dalam media sosial. Jadi kita sebagai manusia yang punya akal budi, kita juga harus mampu untuk membedakan hal-hal seperti itu. Jangan segala sesuatu kita samaratakan. Jika hal itu terjadi, poin yang paling pertama bahwa mental kita harus kuat. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa kekuatan netizen di Indonesia ini sangat luar biasa. Dan kritikan, bulian yang dilontarkan oleh mereka itu tidak main-main. Apalagi hal-hal yang berbau sensitif. Pasti dengan secepat kilat akan viral di mana-mana. Sekali lagi, ini adalah poin penting, ini adalah pembelajaran penting. Persoalan yang menimpa keluarga Bapak Ruben Onsu dan Ibu Sarwenda karena kedekatan dengan anak angkatnya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa hal-hal privasi yang hanya bisa dikonsumsi di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, tidak usah itu diposting. Karena sudah banyak peristiwa, banyak hal yang kita temui saat ini tentang hal-hal privasi yang semestinya itu hanya dikonsumsi oleh keluarga kita, oleh suami, oleh istri, ataupun hanya intern kita tiba-tiba itu publish, pada akhirnya berakibat fatal. Sehingga saya ingin mengajak kepada kita semua, berbijaklah dalam bermedia sosial. Mari kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan komentar dari netizen terkait dengan kedekatan Ibu Sarwenda bersama putra angkatnya ini. Gak gitu juga konsepnya, Bu. Takutnya mereka berdua justru terjebak oleh rasa nyaman, saling membutuhkan dan takut dan terbawa perasaan. Mereka berdua adalah orang-orang yang sudah dewasa. Kalau penilaian aku sih pikiran ibu yang kotor, pikiran ibu yang kejauhan, pikiran ibu yang terlalu negatif. Ya,
Sementara orang sana memberikan kasih sayang yang tulus sebagai seorang ibu, ya kan? Sebagai seorang yang sudah memang secara hukum dipercayakan, ya kan? Secara hukum dia sudah sah menjadi ibu angkat, ya kan? Artinya Sarwenda berhak memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan pokoknya memberikan yang terbaik untuk si Onyo. Karena secara hukum juga sah. Tiba-tiba ibu punya pikiran kotor kayak gini, merasa nyaman. Of course dong merasa nyaman, namanya di keluarga. Ibu sama anak nggak memberikan kenyamanan. Ini kan si Onyo walaupun tidak darah dagingnya, kan sudah dianggap sebagai anak. Karena secara hukum juga sudah disahkan. Kenapa? Terus dalam keluarga itu anak itu nggak boleh merasa nyaman. Jadi pertanyaan aku ya sama ibu ini dan kepada kalian yang setuju dengan komentar ibu ini. Andaikanlah kalian ini punya seseorang yang secara hukum sudah sah ya menunjuk kalian sebagai ibu angkatnya dari anak ini umur 10 tahun apa 12 tahun ya. Umur si Onyo waktu itu diasuh sama si Ruben dan Sarwenda secara legal. Kalian besarkan gitu. Kalian didik, kalian asuh, kalian tunjukkan kasih sayang kalian sebagai orang tua yang tulus. Ya kan? Di umur 18 anak ini masih sama lendot-lendot. Masih biasa lah. Masih kelakuannya masih kayak anak kecil gitu. Kalian dideket-deketin anak umur segitu. Kalian merasa hot gitu. Kalian merasa bergairah gitu disentuh sama anak umur segitu. Bergairah. Kalau kalian sendiri nggak ngerasa bergairah mendekati anak umur segitu, kenapa kalian bisa punya pemikiran kotor terhadap hubungan Sarwenda sama si Onyo? Beda ceritanya, kalau tadinya itu anak asuhnya itu perempuan, terus melendotin bapak angkatnya. Kalau itu totally harus diawasin. Tapi kalau ibu-ibu, kalian curigain gitu ada hubungannya, apalagi anak ini dari kecil udah dibesarkan gitu ya. Kayaknya pemikiran kalian lah yang perlu diperbaiki. Kalau ini aku setuju, emang apalagi dia diangkat pas udah gede bukan bayi. Jadi si Onyo ini kan diangkatnya pada saat dia usia 13 tahun ya. Dan sekarang udah beranjak 18 tahun, yaitu udah usia anggapannya udah dewasa ya kan. Bentar lagi dia mau kuliah. Memang beda kalau misalnya si Onyo diangkat sejak dia bayi di bawah 1 tahun dan kemudian dibesarkan oleh Sarwenda, dan dia pada saat umur 18 tahun itu tuh masih manja banget sama maminya, sedekat itu bahasa tubuhnya sama maminya itu kita mungkin masih merasa oh iya nggak apa-apa ya, mungkin karena dari kecil udah biasa kan bahasa tubuhnya seperti itu, jadi nggak masalah gitu ya. Tapi kan kalau ini udah diangkat anak, udah gede, udah bukan bayi lagi, itu memang agak kalau istilahnya kan udah kayak pikiran kan udah paham ya kalau ini kan bukan ibu kandung, dan rasa sayang yang tumbuh itu kan beda dibandingkan dulu waktu kamu masih kecil. Contoh paling gampang ya, anak kandung sendiri yang udah dari bayi diuwel-uwel, diunyek-unyek, dipeluk terus setiap hari, setiap malam diciumin terus. Ketika dia banyak udah gede, meskipun itu udah kebiasaan, tetapi semua anak kandung apalagi itu akan tetap merasa risih sama ibunya kalau dia udah akil balik dan ibunya tuh masih mau peluk-peluk dia dan ciumin dia, itu udah pasti ada rasa risihnya gitu. Itu anak kandung loh, yang udah bau ketek ibunya dari bayi gitu. Tapi ini kan beda ya. Nah ini saya setuju, dia bukan diangkat dari bayi, tapi udah gede. Nah memang itu harus ada batasan-batasan tertentu di mana harus ada jaga jaraknya. Secinta-cintanya kamu sama ibu angkat kamu, ya tetap harus ada batasan yang wajar. Jadi lagi heboh hubungan Sarwenda sama Onyo alias anak angkatnya ya, bukan anak kandung ya, dicatat dulu nih. Sampai-sampai kemarin ada satu akun yang namanya Cancer ya kan, dia bilang intinya ini adalah pengganti pengganti Ruben Onsulo bla bla bla, sampai akhirnya si Sarwenda itu merasa marah ya kan, merasa marah lalu dibilang semoga akunya nggak hilang ya, dan intinya mau di pengacarain lah, pengacaranya itu bakal hubungin dia atau gimana, bakal cari lah gitulah. Awalnya gue pikir ya udah biasa-biasa aja gitu kan, ya udah itu mau dicari kayak atau nggak apa, ya udah biasa aja. Tapi
setelah gue telusurin kenapa ini cewek si Cancer ini akun ini bisa ngomong kayak gitu, ternyata cuy banyak banget video kemesraan antara Sarwenda sama si Betran Peto ini gitu loh, yang menurut gue setelah gue lihat nih ya itu tuh nggak wajar cuy, dan itu tuh bukan satu video, banyak banget, bahkan mereka lagi live aja bisa cium pipi lah segala macem gitu loh. Yang mau gue tekanin di sini, Bertron itu udah umur berapa? Udah pasti ada birahinya juga dong, ngerti gak sih? Apalagi mereka itu kan bukan kandung, ngerti gak sih? Dan menurut gue itu nggak pantas ya dilakuin, apalagi dilakuinnya di depan umum, di depan publik, di depan kamera. Itu menurut gue rada-rada kurang pantas sih ya. Sampai si Bertrand tuh kayak ada tuh videonya lagi nggak pakai baju, terus di ranjang berdua gitu loh sama Sarwenda. Menurut gue itu kayak kurang pantas lah ya direkam-rekam kayak begitu untuk konsumsi publik, dan itulah yang membuat netizen publik itu justru ya memberikan komen yang enggak gitu loh menurut dia, ya kan? Maksud gue sama emak gue aja nggak kayak begitu gitu loh, kayak ya pokoknya beda banget lah. Gue udah lihat ternyata, gue scrolling sekarang tuh banyak banget video kemesraan dia tuh yang menurut gue tuh sangat amat nggak wajar ya. Masalahnya ini bukan nyokap kandung cuy. Aduh, jangan dibiasain deh gitu loh, yang kandungnya itu bisa terjadi sesuatu ibaratnya gitu loh. Nggak pantas juga itu jadi konsumsi publik, apalagi ya kan. Jangan dibiasain gitu loh, ya kan. Apalagi ya terlalu parah gitu loh menurut gue, sampai live harus dikasih lihat lah gitu. Dia sayang sama anak boleh, tapi ya ada batasan-batasan tertentu, apalagi sampai dikonsumsi sama publik. Menurut gue itu sangat amat nggak cocok. Jadi menurut gue ya lu nggak boleh marah gitu loh Sarwenda kalau misalnya ada yang komentar kayak begitu, karena ya videonya udah tersebar kemana-mana gitu loh. Jadi apa ya, dan lu ngelakuin gituan tuh kayak di depan live lah, ada lah video yang lagi nge-live gitu loh. Ya menurut gue kurang pantas aja sih gitu. Apa lagi foto tuh lagi hadap-hadapan sama anak angkat kamu yang si cowok itu kan. Baru si akun itu komen tuh, ini calon papa baru ya, pengganti Ruben Onsu, kurang lebih gitulah kata-katanya. Nah kamu langsung tuh komen di akun dia, di komenan dia, akunnya jangan hilang ya mbak, pengacara saya akan gerak bla 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 bla, seolah kamu mau inilah, mau tarik dia ke jalur hukum karena katanya psikis kamu terganggu segala macam. Nah bangun ya perempuan yang bernama Sarwenda. Nah kamu itu adalah public figure, nggak public figure aja, rakyat jelata sekalipun kalau postingnya agak nyeleneh saja udah pasti ada netizen itu ada dua cabang, ada yang baik ada yang nggak baik. Nah itu kita posting rakyat jelata ya, rakyat jelata yang postingan juga nggak nyeleneh, pasti ada aja orang yang berkomen tidak baik. Nah apalagi kamu. Oke guys, itulah komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang membela Ibu Sarwenda, tetapi ada yang tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Ibu Sarwenda. Tetapi saya berharap bahwa persoalan ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Kalau saya secara pribadi menilai bahwa ini ulahnya datang dari dirinya Ibu Sarwenda itu sendiri, atau mungkin dari adminnya, karena memang postingan-postingan yang berseliweran di media sosial itu bagi saya secara pribadi, saya juga merasa risih sebenarnya. Risih karena hal-hal yang mungkin hanya dikonsumsi dalam keluarga adalah hal-hal privasi, tetapi mereka publiskan itu di media sosial, sehingga kita tidak bisa membatasi komentar dari netizen ketika mereka berargumen dengan hal-hal yang mungkin akan mengganggu mental kita, akan menguras pikiran kita dan lain sebagainya. Sehingga tadi saya katakan bahwa mari kita lebih bijak dalam bermedia sosial, biar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh konkret yang bisa kita pelajari dari persoalan Mbak Sarwenda bersama anak angkatnya ini, mungkin bagi Mbak Sarwenda ini adalah bentuk kasih sayang, atau mungkin dari anak angkatnya si Betran Peto ini, mungkin dia punya rasa sayang kepada mama angkatnya ini. Tetapi pandangan netizen pasti akan berbeda.
Contoh saja dalam komentar netizen tadi, ada yang setuju bahwa itu wajar-wajar saja, itu adalah bukti cinta dan lain sebagainya. Tetapi ada yang berpikiran negatif karena dianggap tidak pantas ketika anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau mungkin anak yang sudah mengalami mimpi basah, lalu kedekatan dengan ibunya sekalipun ibu kandung masih seperti itu dianggap tidak wajar. Jadi saya secara pribadi hanya berharap saja agar persoalan dialami oleh Ibu Sarwenda, oleh keluarga Pak Ruben Onsu ini bisa segera diselesaikan, dan saya berharap bahwa tetap dikuatkan, tetap pasrah kepada Tuhan, dan juga keputusan-keputusan yang akan diambil. Harapan terbesar saya agar keluarga kalian tetap akur, tetap bahagia seperti yang dulu. Karena saya orang NTT, dulunya saya merasa bangga, saya merasa respect dengan kasih, dengan cinta yang telah kalian berikan ketika saat itu heboh di media sosial bahwa keluarga Ruben Onsu mengadopsi si Betran Peto ini sebagai anak angkatnya. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita para netizen juga, para pemirsa sekalian, mungkin ini adalah pengalaman pahit yang dialami oleh keluarga Ruben Onsu terkait dengan anak angkat, dan semoga peristiwa-peristiwa seperti ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Mungkin itu saja komentar singkat saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.